halal bihalal dan silaturahmi. Lebaran RT 05 Rawe 012 VGH 5 Desa Satria Mekar, Tambun Utara, Bekasi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan Syuting. Ya udah, mama sama mas. Aku cuma dari gelap. Udah bisa ikutan. Nah, kesana masuk kesana. Pak. Oh, anak-anak dalam. Salaman terus. Ada yang berikut itu masih mengingat waktu semakin malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Budiono, lalu Bapak RW Ketua RW 012 Bapak Abadi, dan juga terima kasih juga kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu warga RT 05 yang telah hadir di acara halal bihalal dan silaturahmi lebaran RT 05 RW 12. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, salam-salaman, maaf-maafan, dan terakhir ramah-tamah serta makan-makan. Halal bihalal pada malam ini bertemakan, mari kita jadikan momen ini untuk mempererat tali persaudaraan, merayakan kebersamaan serta saling mengungkapkan minta maaf dengan tulus. Hadirin Anda.
Ada yang mau nggak? Oke. Udah dapat vouchernya sebelum apa? Udah dapat vouchernya belum nih semuanya nih? Udah dapat belum ya? Belum. Nah, berarti nggak jadi. Apa? Oke. Oh iya, satu kakak satu kupon. Berarti yang udah dapat keluarganya nggak bisa dapat lagi. Kalau yang nggak dapat ya udah. Itu rezeki. Nih, dikocok nih ya. Oke, sama-sama kita kocok. Kocok, 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 kocok. Oke, yang keluar. Oke. Ayo. 5 4 54 Yeay, siapa yang dapat? Mana? 11. Ayo 54. Mau apa? Oh, dapat. Kesini. Ini Bu, kesini Bu. Oke. Disamain dulu. Samain dulu. Oke. Balik ya. 54. Mantap. Sah ya. Sah. Foto dulu, foto. 1, 2. 1, 2. Udah. Oke, door prize pertama sudah didapat Mama Parah. Masih banyak, ada 100 lagi Pak. Door prize-nya. Ayo, door prize selanjutnya. Selanjutnya siap-siap. Dilihat nomornya. Siapa tahu benar. Enam, 8. Siapa yang kasih dapat? Maju, ya maju. Nomor 10 kelihatan. Kopernya diantar deh. Dapat. Alhamdulillah. Telah hadir Bapak Ustadz
hadir Bapak Ustadz Nur Hadi ke acara selaku pengisi kegiatan. Untuk kegiatan selanjutnya akan dibacakan Al-Quran dari pemuda-pemuda RT 5. Kepadanya dipersilakan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin wala man yantasara ba'da dzulmihi fa ulaika ma 'alaihim sabil innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nasun wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Allahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan balasan suatu setan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Tetapi orang tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan lingkungan. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh indah bacaan anak-anak pemuda RT 05. Semoga apa yang dibaca bisa diamalkan untuk kita semua. Memasuki acara selanjutnya, kira-kira mau lanjut ke acara apa mau yang senang-senang dulu nih? Kadonya masih banyak. Ya.
hadiahnya masih banyak. Mau door prize dulu? Oh, apa ntar aja kali buat saya. Ya udah, kita mulai kocok door prize-nya. Oke. Barangnya ditunjukin barangnya yang mana? Barangnya. Biar Bapak RT aja yang pilih. Kalau ditutupin biasanya hadiahnya spesial. Siapa nih? Berapa is? Wah, saya terawang ini blender. 2. 28. Wih, siapa yang menang? Siapa? Ada yang dapat? Angkat. Yang rasa Oh, dapat bilangnya 28 itu. angkat. Ada. Boleh maju. Maju. Coba dicek dulu. Wih. Ayo, sesi potret. Potret dulu. Sini dulu, foto Foto dulu. dulu. Buat bikin status sampai. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, kita ke kocokan selanjutnya. Langsung dua. 1, 2. Ya, PT yang mana, Pak? Yang pertama. Yang mana, Pak? Nah, paket lebaran. Semoga isinya bukan rengginang ya. Bukan, masih asli. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Kira bapak ada apa? Nomor 1. Pak Santo. Tepuk tangannya. Wis. Iya. Pak, Bismillah, Pak. Isinya bukan rengginang. masih Selanjutnya. nomor berikutnya. 79. 79. Oke. 79. Ada yang dapat 79? Pak, dipilih dulu, Pak. Hadiahnya yang mana, Pak? Kira-kira, Pak? Supaya orangnya tertarik. Pilih dulu hadiahnya yang mana, Pak? Ayo yang mau kuning 79. Ayo yang mau 79. Sirup. Ya, selamat datang kepada Pak Lurah, Pak Amin, dan juga jajaran staf perangkatnya. Sembari berjalan, Alhamdulillah. Alhamdulillah telah hadir jajaran dari Kelurahan Satria Mekar. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Lurah dan juga jajarannya. Ayo kita sambung lagi, kita lanjut lagi. Door prize tadi nomor 79. Tuh, ketemu lagi kan, sudah set. Assalamualaikum, Mas. Sehat nih. Duduk aja sini, Pak. Baik, karena door prize sudah selesai, kita memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari kelurahan. RT dulu. Enggak, lupa ngebaca teks ya, berurutan. Baca doa dulu ya. Hubung Bapak Lurah baru sampai. Ya, kita persilakan untuk istirahat sejenak. Ya, ini langsung kita beri sambutan kepada Bapak RT. Kepadanya dipersilakan. Boleh dulu kali ya, daripada ntar saya berdiri sendiri kayaknya orang muda berdiri di atas lampuan nih kayaknya. Tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Lurah Amben, alhamdulillah beliau telah hadir di sini.
yang kami hormati perwakilan dari Pak RW, Pak Haji Simon, alhamdulillah juga sudah datang semuanya, Bapak PPD, Bapak Sulaudin dan Pak Ustadz Nur Hadi yang kami hormati, yang mau ngisi acara nantinya itu Ustadz ya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah bapak-bapak semuanya, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf lahir batin. Dengan adanya acara halal bihalal ini, harapan saya semuanya adalah buat kita semua supaya mengikat tali silaturahim semua warga RT 05. Yang tentunya yang selama ini mungkin ya ada yang kusa-kusu barangkali dalam pengurusan saya, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya. Terus saya mohon untuk dibukakan pintu maaf sedalam-dalamnya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, yang kami sayangi, semua warga RT 05, tentunya kita semua itu ingin guyup rukun dalam lingkungan bertetangga, Pak. Jangan sampai yang nantinya tuh gara-gara satu kata dua kata membuat ketersinggungan satu sama lain. Bapak Ibu semuanya, intinya adalah bagaimana kita hidup bertetangga adalah buat Bapak Ibu semuanya. Kalau menilai tetangga, kita ambil yang positifnya, Bu. Jadi biar gak terkesan nanti ada usah-usuk. Pokoknya kita ambil baiknya semuanya. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir batin apabila nanti ada pengurus-pengurus saya atau tim pengurus RT 05 yang salah ucap atau salah kata, barangkali yang tidak sopan dalam melaksanakan tugasnya, saya mewakili seluruh panitia juga mengucapkan mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan semangatnya ibu-ibu semuanya yang telah bergabung dalam pengurusan acara ini, sehingga acara ini berjalan dengan alhamdulillah dibilang sukses, alhamdulillah. Tepuk tangan. Mungkin itu aja saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak RT kita, Bapak RT 05 yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan berikutnya dipersilang kepada Bapak Lurah dan perangkatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Mana dulu nih? Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pertama yang kami hormati Ketua RT 05 beserta pengurus, terima kasih banyak atas undangan halal bihalal. Yang kami hormati Ketua RW 012 beserta pengurus Pak Simon. Yang kami hormati Pak Solah, beliau besok maju Pak BPD, mohon dukungannya. Yang kami hormati Al Mukarram Pak Ustadz Nur Hadi. Yang kami hormati para sesepuh, orang tua kami, masyarakat, para ibu-ibu sekalian. Ada juga mohon maaf yang kami bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Terutama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam secara administrasi di pemerintahan banyak mungkin di saat 8 tahun yang lalu perjalanannya memang sangat luar biasa. Kalau dibilang kinerja RW 012 khususnya Pak Bahri luar biasa Pak, karena jumlah PGH 5 ini sangat luas luar biasa sampai blok J Pak. Aspirasi kami sama Ketua RW Bahri itu semangatnya luar biasa Pak, karena baru kali ini 5 tahun yang lalu
kepemimpinan Pak RW Bahri yang dia sampaikan sekali lagi aspirasi terkait pembangunan yang ada di PGH 5 ini dari Blok J terakhir, termasuk normalisasi yang ada di bantaran irigasi, itu termasuk aspirasi Pak RW Bahri, Pak, yang awalnya punya anggaran 2 hari terkait beko, Pak. Mungkin termasuk saya. Kenapa kesempatan buat saya? Sekali lagi terima kasih Pak RT atas undangannya. Saya beserta Ibu. Di sinilah momen-momennya, Pak ya. Kalaupun artinya di dalam pemerintahan saya selama 8 tahun kurang maksimal di dalam melayani masyarakat, khususnya PGH 5, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai manusia biasa, mungkin dalam perjalanan tadi saya sudah sampaikan, bukan dalam arti di periode Pak RW Bahari baru kami aktif PGH 2, Pak. PGH 5. RW sebelum-sebelumnya kami tidak pernah menerima aspirasi dalam pembangunan yang ada di PGH 5 ini. Sekali lagi mohon maaf, di dalam kepemerintahan pejabat banyak janji, biasanya tidak pernah ditepati, Pak. Di momen-momen halal bihalal ini, suasana masih hari raya, kami beserta jajaran desa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Serasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Satu. Ada gaya, ayo ada gaya nih. Oke. 30. Nomor 30. Oke, sip. Nah, Gunakan nomor 30. Nomor 30. nomor 30. Dalam hitungan 3 voucher hangus. 1. 30 ada nggak? 30. 2. Yeay. Ayo 30. Ada yang dapat 30? Ya. 2, 3. Oke. Ini buka nomor selanjutnya. 27. 27. Ada yang punya nomor 27? Ada. Kita punya pemenang sekarang. Mana? Enggak ada. Ini dia penerima hadiah Sustru. resmi ya. Ini Pak. Main dapat teh sustru. Nomor 3. Ya. Yo, susu Ultramilk, susu sehat. Bukan versi MBG ini, beneran Ultramilk. Ada. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya.
Nah, kalau diem nungguin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal a'idhin wal faidhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin. Menjadi tambahnya keberkahan untuk kita di lingkungan RT 05. Karena kita tahu di momen-momen pada lebaran seperti ini pasti jadwal dan acara beliau begitu sangat padat. Tapi alhamdulillah malam hari ini beliau bisa duduk bersama-sama dengan kita dalam acara halal bihalal, dalam acara untuk ya, terima kasih Pak Lurah. Kita doakan Pak Lurah keluarga biar sehat panjang umur. Amin. Tentunya yang sama kita hormati segenap staf jajaran desa dan juga tentunya orang tua di lingkungan kita, Bapak Ketua RT 05, Bapak Budiono, beserta dengan segenap staf dan jajarannya. Kita doakan Pak RT pengurus semuanya biar Allah karuniakan sehat panjang umur. Amin. Dan tentunya yang saya hormati, saya muliakan para orang tua kami, para bapak, para ibu, tidak lupa Pak Ustadz Irwan. Kita doakan beliau Allah karuniakan sehat panjang umur. Dan juga tim Marawis RT 05, tidak lupa tukang son. Terima kasih, alhamdulillah. Karena biar bagaimanapun tanpa kita tidak akan sempurna, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur terima kasih kepada Allah tentunya sampai dengan malam hari ini Allah karuniakan kita sehat, alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin enggak panjang kalam, langsung saja. Kita sekarang berada di pertengahan bulan Syawal. Tentunya masih pantas untuk kami mengawali dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal a'idhin wal fa'idhin. Terus mohon maaf. Jadi ada 3 ungkapan di sini Bapak Ibu. Pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, minal aidin wal faidin. Yang ketiga, mohon maaf lahir dan batin. Pertama, sebenarnya ungkapan yang benar itu adalah ungkapan yang pertama tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita, ibadah saya, ibadah kami, dan ibadah kita semua. Kenapa? Karena di bulan Syawal adalah bulan ini selalu diiringi dengan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Siapapun, bijak apapun, kalau momen itu pasti itu ungkapannya pasti sama semua. Saya Presiden Prabowo Subianto mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
Saya Gubernur Jawa Barat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Direktur pabrik kecap mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan CVTI mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon pasti dilanjutkan dengan kalimat mohon maaf lahir dan, sehingga bagi khalayak umum dianggap bahwa kalimat minal aidin wal faizin itu artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Saya nggak pernah pabrik kecap Bangok mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat menikmati kecap Bangok. Nggak ada, pasti mohon maaf lahir batin. Padahal minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Walaupun ini juga nggak salah, karena memang momennya kita memang diwajibkan untuk saling maaf dan memaafkan. Cuma bukan artinya. Dari mana sejarahnya? Nih. Jadi Rasulullah itu mengalami 3 perang besar. Salah satunya ada yang namanya perang Uhud, terus perang Khandaq, perang Parit. Inisiatornya adalah sahabat Salman. Di mana pada saat terjadinya perang Badar itu pasukan Muslim cuma sebanyak 300 pasukan, sedangkan musuh ada 1000-an, 3 kali lipat, Pak. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah berikan pertolongan sehingga apa? Pasukan Muslim mendapatkan kemenangan. Saking bahagianya, saking gembiranya, akhirnya apa? Pada saat pulang perang, kemenangan ini didengar oleh para istri-istri pejuang. Sehingga sambil di perjalanan para pejuang berlarian, Pak. Suami juga berlarian, nyamperin istrinya masing-masing. Dan sejarah mencatat segitu banyak orang, gak ada yang ketukar istrinya. Gak ada yang meluk istri tetangga, gak ada. Semua meluk istri masing-masing. Sambil meluk, sambil berbisik, berucap, minal aidin wal faizin, sesungguhnya saya telah mendapatkan kemenangan. Tapi apakah salah? Tidak. Karena kita telah selesai menjalani satu perang yang kata Nabi, perang ini lebih besar daripada perang Badar. Perang apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Saking besarnya sampai-sampai banyak orang yang terjebak dan menyesal karena hawa nafsunya sendiri. Ada ibu-ibu marah sama anaknya, pegang sapu dibilangin anaknya nggak nurut, digetok palanya benjol. Anak itu nangis di pojokan, suruh makan nggak mau, apa nggak mau, akhirnya sakit. Ibunya menyesal akhirnya. Kenapa? Karena ke bawah hawa nafsu. Ya Allah, kenapa kalau saya sakit ke kepalanya? Ada suami istri berantem dulu, kepret, kenceng banget. Abang jujur aja, kita nikah 15 tahun, abang udah kepret saya 40 kali, Bang. Nah, dari mana kamu tahu? Setiap abang kepret saya catat di buku harian, Bang. Karena prinsip hakim, ketika ada orang yang mau cerai, ternyata hakim itu berhasil mendamaikan kembali, itu berhasil. Tapi kalau jadi cerai nggak berhasil, Pak. Makanya di pengadilan agama kalau mau cerai selalu ada waktu islah. Udah dikasih waktu islah kurang lebih 2 minggu lah itu. Panjang, Pak, urusan cerai, mah. Karena nggak sabar istrinya sampai hakimnya dipantunin. Kelamaan nungguinnya. Pak Hakim,
Ikan sepat, ikan gabus lah, lebih cepat, lebih bagus. Pak Hakim saya lihat selama ini mah ikan kakap, ikan lele terlalu banyak cakap, bertele-tele. Akhirnya Pak, ketok palu cerai. Pulang ke rumah, baju-bajunya diangkut-angkutin semua. Anaknya 3 masih kecil-kecil. Ditanya sama anaknya, mama mau kemana mama gitu. Mama mau pergi nak. Terus aku sama siapa? Udah kamu di sini aja sama bapakmu. Emang mama mau kemana? Lama ya mak pergi mak, mama lama nak. Mama nggak pulang-pulang. Kapan pulang lagi mak? Nanti kalau dapat suami baru lah baru pulang. Suaminya juga begitu bu. Yang tadinya apa-apa diladenin sama istri, ini semuanya sendiri. Lagi masak, tahu-tahu ya riak, bapak dedeknya nangis, nyamperin adiknya. Balik lagi ke dapur, masak tempe, goreng tempe. Dibilangin lagi, bapak dedeknya bapak empuk. Balik lagi nyebokin, nggak lama tempenya gosong. Puyeng palanya ngurus ini, ngurus ono sendirian. Akhirnya bapaknya nyesel, ngomong dalam hati, tahu begini mah cerai habis lebaran. Makanya jujur saja, melalui bulan Ramadan kemarin kita itu benar-benar dibimbing, dididik Bapak Ibu sekalian. Jujur kalau di bulan Ramadan yang namanya sahur itu ada keberkahan, betul nggak? Di dalam sahur itu ada yang namanya keberkahan. Pertanyaannya satu, kalau di dalam sahur ada yang namanya keberkahan, bagaimana buat siapa yang nyiapin sahur? Yang nyiapin sahur siapa? Ibu ya? Tuh, makanya jujur saja malam hari ini saya mewakili para laki-laki di dunia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas keringat jerih payah perjuangan para ibu-ibu yang telah menyiapkan sahur untuk para suami dan anak-anaknya. Jam 2, jam setengah 3 udah bangun, udah kutak-kutak alat dapur. Bapak sama anaknya masih sibuk gambar peta Kalimantan. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya tahu yang hadir di sini belum tentu ngucapin terima kasih sama istrinya yang udah nyiapin sahur. Betul nggak bu? Bu, suami ibu pernah ngucapin terima kasih bu? Di bulan Syawal ini udah belum? Belum. Makanya saya wakilin, saya tahu itu. Makanya saya wakilin malam hari ini bu. Terima kasih ibu sekalian. Bu, terima kasih. Semoga amal ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kebaikannya nanti dibalas sehat, panjang umur. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu sekalian. Kenapa melawan hawa nafsu itu berat Bapak? Karena jujur saja manusia ini memang hidup itu terlalu banyak keinginan Pak. Makanya banyak manusia yang kurang bersyukur. Kita bicara rezeki aja dulu. Syukur ketika dia melihat sesuatu yang sudah ada di depan mata. Biasanya begitu. Padahal rezeki yang sebenarnya adalah rezeki yang masuk ke perut kita. Itu benar-benar rezeki itu yang udah masuk ke perut kita. Kalau yang belum masuk ke perut kita itu baru yang namanya titipan. Kalau kita selesai perjalanan hidup di dunia, titipan itu nanti akan dititipin lagi ke orang lain. Setuju nggak? Bener kan? Orang hidup itu cuma sifatnya saling melanjutkan aja loh. Hidup itu cuma saling melanjutkan aja. Bapak ibu punya rumah, ya kan? Diperjuangin sedemikian rupa, bikin rumah sebagus-bagusnya. Bapak ibu meninggal, kira-kira rumah buat siapa? Rumah kita buat siapa? Dilanjutin siapa? Anak. Punya mobil, motor,
Perjuangannya sangat luar biasa. Bapak ibu meninggal, mobil motor dilanjutin sama siapa? Pegadaian. Mantap. Sama anak. Sampai-sampai Pak, sampai-sampai pasangan kita pun sifatnya lanjutin doang. Ya kan? Coba aja Bapak, punten mohon maaf, Bapak kalau saya dipanggil duluan ada jaminan ibu gak nikah lagi. Sama, ibu meninggal, ada jaminan nggak Bapak nggak nikah lagi? Makanya ada yang nikah sama janda, ada yang nikah sama duda. Ini sifatnya cuma ngelanjutin doang kok. Bener kan? Iya. Loh, terus apa yang harus kita lakukan di momen Syawal ini? Maka yang harus kita lakukan adalah pertama Pak, bersyukur. Kita lupa sama 3 syukur Pak. Ini kebetulan saya udah ngalamin 3 syukur. Saya nggak pernah berdoa minta apapun sama Allah Pak, jujur. Saya udah berapa bulan, 6 bulan, 4 bulanan, saya udah nggak minta apa-apa sama Allah. Karena saya pikir bersyukur itu juga bagian daripada doa. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah akan tambahin nikmatnya, kan begitu. Jadi tanpa doa pun kalau kita bersyukur sama aja itu permintaan juga Pak. Apa yang saya amalin cuma 3 Pak. Pertama, ya Allah, terima kasih Engkau telah karuniakan nikmat tauhid kepadaku, sehingga sampai saat ini aku masih bisa sujud nyembah kepadamu. Karena ini mahal Pak, mahal banget. Kemudian yang kedua, ya Allah, terima kasih karena sampai saat ini saya masih berusaha untuk bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Semoga kelak di yaumil kiamah saya diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Udah itu aja saya. Dan yang ketiga, ya Allah, terima kasih umurnya. Udah. Demi Allah saya nggak pernah minta kaya sama Allah Pak. Karena saya teringat sama wejangan dari Syekh Nawawi. Apa kata Syekh Nawawi? Yastakbilu ibnu Adam arba'anu buhubatin. Ternyata semua manusia itu tidak ada yang mampu menghindarkan diri dari yang namanya 4 renggutan. 4 renggutan itu maksudnya 4 yang akan diambil paksa. Apa yang pertama? Yantahibul malakul maut. Diambil paksa oleh malaikat maut. Apa itu? Ruhahu, ruh kita Pak. Makanya kalau bicara mati nggak bicara tua, nggak bicara muda. Saya pulang kampung kemarin ada yang namanya Mbah Bejo itu. Usia saya pulang 5 tahun yang lalu itu udah 90 Pak. Tahun kemarin pulang itu 94. Sehat Pak. Malah tetangganya itu yang usia baru 50, 45. Siapapun manusianya nggak akan mampu menghindarkan diri dari malaikat maut. Maka di bulan Syawal ini, ayo kita awalin semuanya nih, kita bekelin diri kita nih. Kita jaga 2 hal. Apa itu? Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Pokok ini Pak udah pokok ini, udah nggak boleh ditawar-tawar lagi. Hablum minallah, status kita sebagai seorang hamba. Jaga sholatnya Pak, jaga ibadahnya Pak. Termasuk musola kita ini, musola Al-Hijrah ini nanti yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau status kita sebagai seorang hamba udah baik, maka laksanakan yang kedua, jaga ini yang kedua, hablum minannas. Ini berat Pak, berat. Karena memang hidup di dunia ini adalah masalah Pak. Ya, hidup di dunia ini adalah masalah Pak. Makanya orang yang siap hidup di dunia berarti siap punya masalah. Kenapa orang yang baik sama orang yang buruk Pak?
Masalahnya di situ doang. Karena Allah satukan orang yang baik sama orang yang buruk. Kadang orang yang baik kebawa sama orang yang buruk. Kadang orang yang buruk ngajak-ngajak orang yang baik. Kadang orang yang baik gak sabaran, akhirnya jadi buruk. Nanti ditempatkan di tempat masing-masing itu ketika ada di akhirat. Baru nanti yang baik, baik, yang buruk, buruk. Kalau di dunia masih dicampur baur. Makanya masalah melulu. Cuma masalahnya begini, Bapak Ibu masih mau ngadepin masalah, apa mau dipilah-pilah orang yang baik apa yang buruk? Masih mau ngadepin masalah? Oh berarti insya Allah panjang umur. Ya kan? Di dunia ini tempatnya masalah karena Allah campur orang yang baik sama orang yang buruk. Kalau nggak sabar, ya minta sama Allah, ya Allah saya udah gak kuat. Makanya kan emang umur Nabi Muhammad kan, umur umat Nabi Muhammad gak jauh dari usia Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70. Kenapa? Allah sayang Pak sama kita. Udah jangan capek-capek ngadepin masalah. Coba kalau dikasih umur kayak Nabi Nuh 950 tahun, apa nggak kena stroke itu? Masalah dulu 950 tahun ya kan? Makanya Allah kasih umur umat Nabi Muhammad itu nggak jauh dari 60-70, biar nggak capek-capek. Kalau dikasih umur yang panjang, alhamdulillah, berarti Allah masih percaya sama kita untuk ngadepin masalah. Oh berarti kalau gitu orang yang mati duluan dia nggak pernah masalah, ya nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Gitu. Jadi objektif nggak? Orang kalau nggak seneng Pak sama seseorang, walaupun orang itu baik, tetap nggak disenengin. Tuh manusia begitu tuh. Ya kan? Objektif nggak begitu? Enggak objektif. Jadi manusia itu menilai seseorang hanya sebatas sesuai dengan isi hatinya. Masih lama aja. Nggak di dunia, nggak di. Kayak orang yang nyumbang musola al-hijrah, ya kan? Ditulis namanya tuh. Sumbangan dari Bapak Anu 500.000. Orang yang senang, alhamdulillah ya Allah, Bapak ini nyumbang ya Allah, karuniakan saya rezeki, saya pingin kayak Bapak ini. Yang senang. Yang nggak senang, ya nyumbang aja pakai sebut namanya, sombong amat begitu. Ya enggak, senang manusia tuh, ya kan? Iya, makanya masalah mulu. Kalau kita nggak bisa jaga hati, akan muncul masalah mulu. Masalah bukan sama orang lain, masalah sama diri kita sendiri. Nih, kita dagang nasi. Ada tetangga kita dagang nasi juga. Gimana? Kapan selama ini kita yakin rezeki itu sudah diatur sama Allah katanya. Tapi kenapa dagangan dia laris, dagangan kita kagak, kemudian kita sakit hati? Masalahnya ada di mana berarti? Tuh, ya kan? Iya, berarti masalahnya memang ada dalam diri sendiri. Makanya kata Nabi, perang melawan hawa nafsu itu adalah perang yang jauh lebih besar dibandingkan perang badan. Ya karena itu tadi. Akhirnya apa? Kebanyakan orang yang nggak kuat, saraf otaknya nggak kuat, akhirnya apa? Memperpendek umur. Penyakit-penyakit itu Pak, kalau penyakit luar, insya Allah gampang obatnya mah. Ketahuan namanya sakitnya itu. Oh sakit ini, obatnya ini. Sakit itu, obatnya ini. Coba kalau sakit pikiran, obatnya apa kan? Hah? Pinjol wae. Luar biasa. Betul. Pinjol. Tuh ya kan? Iya. Makanya selagi Allah kasih hidup, ayo gitu. Biarin nggak apa-apa. Kita juga butuh bekal kok di hadapan Allah masing-masing kita ini. Makanya kalau ada pasangan kita mau berbuat baik, dukung. Karena nggak sekedar kebaikan itu Allah akan kasih pahala kebaikan itu istri kita, tapi di bawah kita yang mendukung. Sama Bu, ketika Bapak mau berbuat baik, dukung. Wah Pak lama banget aja umroh udah. Gak usah disimpan-simpan, duit banyak mau ngapain? Tambahan buat bekal menghadap Allah tuh umroh udah. Ngumpulin 1 miliar, anak jajan ditahan-tahan.
Romanya pelit banget sama bocah. Pak, jajan mah gak usah jajan. Jajan apaan sih? Lu kue bolu gak usah. Lu kue bolu pisang ntar kita jadi tai juga. Lu ngerasain. Mati. Mati. Pasangan kita. Ngebawain orang ya kan? Istri kita dinikahin orang atau mungkin suami kita dinikahin orang. Kalau ibu yang meninggal duluan, suami kita nikah sama orang lain. Gak lama dipanggil papa. Papa, mama pingin mobil baru. Duit mana yang dipakai? Duit 1 miliar itu yang boleh kita ngumpulin. Ini sepak bu, jujur. Berangkat umroh, tak perlu berjuang. Nikmat rasanya. Oh, kan? Oh, bekal tuh. Maka siapapun kita, gak ada yang bisa menghindarkan diri dari yang namanya 4 renggutan. Kemudian yang kedua, rumah boleh kita perjuangin sama istri kita tuh. Giliran kita nggak ada rumah, ayo buat berebut. Coba berkah nggak itu kata orang tua? Ada orang tua di Kita di masa lalu, baik masalah dengan orang maupun dengan diri kita sendiri bisa diselesaikan. Kita sama masa lalu juga bisa lalu begitu saja. Kita mulai lagi dengan lembaga baru. Saling bersilaturahmi. Oke, untuk berikutnya sepertinya udah nggak sabar nih. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengambil makanan di prasmanan. Di prasmanan tersedia soto, bakso, dan juga ada pecel. Boleh dipilih. Sambil makan-makan, mohon. Awas, hati-hati antrinya, kesenggol-senggol nanti jatuh.
Panjang nanti ceritanya. Panjang. آل سيدنا محمد أنا متعنا صلائكم ببات بدن معبد أنت شريعات أنا متعنا ببات بدن معبد أنت شريعات كهديه Ya Rafi'a Sunan Gunung Jati politik
Coy. Aduh, menu tukang. Gak ada yang masakin. Gak ada yang masakin. No, cobain. Dapat hadiah susu. Di rumah gak ada susu, ini dapat susu. Anjur. Ya. Berapaan tuh, berapaan? Oh, goceng. 20. Yang pengen kopi. Kopi. SSS 25. Ini jualannya laris banget nih, jualannya nih. Iya ini Pak, pelarisan kita nih. Bakso 5 lagi. Ya, habisin bakso. Cang-ciman. Ayo bakso, ngabisin. Pasar kita. Luar biasa pokoknya malam ini, luar biasa. Pokoknya kata-kata malam ini oke. Minal aidin Bapak izin. Pak Zati jam maaf bojone bareng mau. Kejel maaf bojone bareng mau. Masih nggak yang gede-gede? Ya, syuting. Nambah lagi. Nambah 10 kali. Nambah 10 kali. Ayo nambah 3 kali. 4, 5. Lebih banyak, Pak. Lebih banyak ini. Udah. Kalau masih kurang nambah lagi. Kita makan belum? Habis segini kan sama. Wah, habis banyak banget. Wah, berapa itu? Orang mana? Satu orang. Kenyang banget. Makan Masku. Oke. Aku makan 4 kali. Ya, udah. Gampang. Jadi mau apa? Mau makan. Satu lagi. Ini menu pecel. Ini menu soto. Sampai bingung saya. Sampai lupa. Bawangnya masih ada. Kita makan dulu dah. 26 anu. Ayo berikutnya nomor 15. Ayo 15. Kalengnya ayo. Kaleng tenggo. Ayo. Guys, Pak ini bisa main ke kebun pancingan Pak Yanto ini, Pak. Nah, besok sore bisa nongkrong dari sore. Ampun. Ayo, gaspol, rempol ini mah pokoknya.
Nomor 33. Ayo, biar siapa lagi? 33. Ini hadiahnya HP. Mereknya Nokia. Ini susah amat ngambil nomornya, luar biasa emang. Modal mancing. Batal kelamaan. Wah iya, ini dapat HP Nokia. Makasih Pak Dene ya. Semoga HP-nya bermanfaat, sahabat outline langsung. Lanjut lagi Pak. Lanjut langsung, gas terus langsung aja. Itu mau ngapain lagi Mas, mau nggak dilanjut? Ayo, makan. Oke, ngomongkan tangan Pi. Ini jarang-jarang Pak makan dapat hadiah ya. Ini HP masih ada satu lagi Pak, mereknya Nokia, masih Nokia. Selanjutnya nomor berapa itu Pak? 21. Ayo yang 21. Silakan Titan. Nah, nomor 20 Pak Abdia, semoga HP-nya bermanfaat ya Pak Abdia ya. Besok pesen semen ya. Ya benar. Yang kemarin 12. Bisa kemana itu? Ini HP-nya lebih gede lagi Pak, yang tadi Nokia. Ini Ayan. Ayo. Batu bata itu Pak. Nomor 16. Ayo yang punya nomor 16. Ayo, ini HP tipe C80. Ini Pak ini. Pokoknya iya jadi P8 berapa sih? Kira-kira beneran ilmu atau batu bata ini Pak? Ini mah asli, produk Jepang ini mah. Ayo. Kalau nomor 6 hangus. Hangus. Mas Ain. Ketemu. Ayo, ya udah boleh. Nah, ini buat bapaknya Pak, minta apa buat sekolah gitu ya. Kita rapinya buat nelpon bapaknya. Ya, oke, salaman dulu orang ganteng. Luar biasa nih. Lanjutnya Mas Kami. Ayo lanjut. Nah ini nomornya kecil ini, cuman pakai tanya dulu saya siapin dulu, masih HP, ternyata masih ada HP-nya. Luar biasa emang keluarga RT 05. HP-nya dari Batam. 3. Ayo yang punya nomor 3, masih ada HP lagi nih, ayo. Tiga. Nomor 3 ya. Ini. Mama Bante yang dapat nomor 3. Pak, gendong Pak. Kasih Bu. Ayo Mas Kati, Mas Faiz, diwocrek-wocrek lagi ayo. Nah, ini nomor langka ini. Nomor 14. Ayo yang Alvin. Nah, ini dapat mesin kadro. Kadro ini, enggak? Iya. 14. Berapa Ibu? Nomor berapa? Ayo, masih siapa lagi? Ini kendang kadro lagi. Bisa lagi nomor 52. Ayo, siapa lagi? 52. 52. Ayo. Meka. Ini banknya bisa kamu pinjam Kak. Jelas dapat 25 nih Kak. Oke, yang dapat
Kenapa namanya? Lanjut lagi. Ayo yang punya nomor 70. Ayo 70 berapa ayo? 72. Ayo pilih siapa? Ayo. Nomor 40. Berapa Mas Kabe? 40 berapa Mas Kabe? 46. Nomor Rosi. Rosi. Ayo yang punya Rosi. Hadiahnya kipas angin. Kipas angin. Ayo yang punya nomor 46 ayo. Ayo yang punya nomor 46 dilihat nomornya ayo. Oh punya Lang ternyata. Lang bisa buat kipas-kipas Lang. Ya. Oh udah ya udah apa-apa dah. Ya Mas ya. Nomor 30. 35. Bukan. Ayo. Ini masih ketimpung kadro ini. Ayo, yang mau main gendang-gendangan di rumah. Nomor 35. Biasanya yang tipis-tipis itu cek lembaran 100 juta tuh Pak. Voucher belanja seumur hidup. Voucher belanja 10 hari. Belanjanya dingiran. Nomor 10. Naya. Iya, Naya. Nah, belanja ini. 100 juta. Nah, ayo penasaran lagi dibuka nomornya. Nomor 23. Ini HP isinya. HP Nokia lagi masih ada. Ayo, HP asli Nokia. Apa? Apa? Belanjaan ini pun, guys. Udah kelihatan Pak. Dapat 1 unit AC ini. Taruh di depan. Saya juga mau, Pak. Yang goreng di belakang saya pada mau. Ayo dilanjut, banyak lagi. Nomor 64. Ayo siapa nomor 64? Nomor 64. Kayak ada nggak? Ayo nomor 64 dapat jamban. Bisa buat berenang ini. Nomor 64. 64. Oke. Hitung sampai 3 aja Pak. Coba lagi. 2, 3. Gak ada.
Ayo dibuka-buka lagi, masih ada nih nomornya yang belum kebagian. Nomor 6. Ayo nomor 6. Yang punya nomor 6. Ayo yang punya nomor 6, ayo. Ada Pak dari belakang hadir. 62. Ayo yang punya nomor 6. Bapak, orangnya ada di belakang Pak. Ayo. Nih. Datang. Yang belum kebagian dibuka-buka dulu nomornya. Dilirik-lirik dulu. Nyari hadiah utama. Jangan pulang dulu Pak. Kalau bisa sampai besok. Nomor 67. Ada yang cek tunai Pak. Kembali cek tunai muncul lagi nih Pak. Saya menang itu dong Pak. Voucher 100 juta nih. Ternyata MC-nya dapat. Langsung besok buat belanja Pak saya. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo yang punya nomor 12. 12. Ayo 12. 12. Ada yang punya nomor 12 gak? Cek. Ini portable ini Pak. Berikutnya. Berikutnya nomor 32. Ayo yang punya nomor 32. HP tablet Pak. Terima kasih Pak. Masih ada lagi. Apa tadi ya? Ayo yang belum kebagian masih banyak nih, buka nomornya nih. Apa ini kira-kira isinya ya? Nomornya 53. Ayo yang punya nomor 53. Japran. Beliin dulu dong. Makasih. Ya Mas, buat saya ya Mas ya. Asik bener dah. Ayo, yang apa itu? dibuka lagi. Neteng, oh, Nih miring. nomor cakep banget nih nomor. Asli lah. Nomor 7. Punya nomor 7. Ayo yang punya nomor 7. Nomor 7, nomornya Ronaldo. HP Nokia lagi. HP Nokia. Ayo yang dapat HP Nokia lagi nomor 7. Nomor 7. Siapa yang dapat? Ayo yang nomor 77777 07 trayeknya Seroja Bekasi yuk. Dagangan ludas habis. Nomor berapa Mas Kanti? Nomor Ciku dapat nomor 51. 18. Akhirnya hasilnya lengkap dapatnya. Nih soto masih 4. Kerupuk masih banyak. Jaga ngantuk. Nomornya dicek Bu. Ya, berikutnya ayo titip nomornya. Ini sih kodenya nomor 1, 51. Dikasih AC kaset ini kayak plafonnya nggak sanggup sih dah. 3 PK gantung di plafon ini aja pakai apa gitu. Nomor 71. Rani nih HP lagi.
Libur masih banyak lagi, ditunggu ya, ditunggu. Oh, dapat. Dibuka isinya apa yang dibuka? HP bukan? 70. Biskuit. Pakai HP. Ayo HP tablet nomor 75. 75 ada nih, Ada. Ayo yang nomor 75. Hitung 3 kali ya. tadi masa lalu, baik masalah dengan orang maupun dengan diri kita sendiri bisa diselesaikan. Dan semua masalah lalu juga bisa lalu begitu saja, kita mulai lagi dengan lembaga satu. Yeah.